Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini pantas kita semua bergembira ria karena Tuhan menggenapkan semuanya dan kini terangkat ke surga, bertemu kembali dengan Bapa yang menciptakan segala-galanya. Berulang kali sesudah kebangkitan, Tuhan menampakkan diri kepada para rasul supaya mereka sadar bahwa kematian bukan mengucilkan seluruh kehidupan Kristus. Dia mati untuk kita, tetapi dia dibangkitkan, tanda bahwa Tuhan Allah mencintai, dan Yesus itu juga kini hidup kembali. Kebangkitan menunjukkan bahwa dia kuasai maut dan dosa. Yesus itu tidak kalah kepada maut. Dia mengatas segala-galanya karena dia adalah Tuhan. Atas segalanya itu dia pesan kepada para murid sebelum terangkat ke surga. Yang pertama dia pesan bahwa pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah firman-Ku, supaya setiap orang yang mendengarkan firman itu akan menjadi murid-Ku. Pewartaan itu tugas pokok. Pergilah kemana-mana dan wartakanlah firman-Ku ke seluruh dunia. Jadikanlah mereka semua sebagai murid-Ku, murid yang punya kualitas sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Siapkanlah para pendengar supaya mereka juga punya kemampuan sebagai imam menguruskan orang lain, punya kemampuan sebagai nabi mewartakan firman-Ku kepada orang lain, dan menjadi raja artinya siap memimpin tapi juga siap melayani. Itu tugas pokok gereja, menjadi imam, nabi, dan raja. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Janji Yesus, pergilah dan aku temani kau, aku dampingi kau, aku tidak tinggalkan kamu. Karena itu pergi saja, dan kepadamu akan kuatkan anugerah Allah. Kamu akan beri kemampuan untuk mengusir roh jahat, dan apa yang kau buat untuk orang lain yang sakit, kau akan mendapat kuasa penyembuhan itu. Janji Tuhan kepada orang-orang yang setia melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Aku temani kau, wartakan saja kau jangan takut, dan kepadamu akan kuberikan kemampuan mengusir roh-roh jahat, tapi juga punya kemampuan penyembuhan kepada orang yang minta bantuan pertolongan kau, asal saja kau bersandar kepada Allah. Yang kedua dia mengatakan, alangkah indahnya kalau saya kembali kepada Bapakku, supaya Roh Kudus, roh kebijaksanaan, roh kebenaran itu datang kepada engkau dan mengantar engkau menuju kepada kebenaran. Bukan main janji Yesus. Dia tetap hidup. Dia tetap ada bersama kita. Hanya bukanlah secara fisik, dia ada dalam roh. Kepadamu akan kuberikan karunia Allah. Kau bisa mengusir setan-setan, tapi juga kau punya kemampuan menyembuhkan orang-orang lain. Asal kau pergi, wartakanlah kehendak-Ku kepada orang-orang lain. Dan yang kedua,
Aku pergi supaya Roh Kudus datang kepada engkau. Dialah yang akan bimbing kita. Dan sekarang ini justru masanya Roh Kudus. Dia ada bersama kita, memimpin kita, mendampingi kita. Asal saja kita sungguh-sungguh juga terbuka kepada Allah. Begitu selesai pewartaannya, dia terangkat ke surga. Saudara sekalian, hari raya ini punya makna besar. Yang pertama ialah dengan kembali ke surga itu berarti bahwa kita percaya Allah yang tinggal di surga itu menghendaki bahwa kita semua ini kelak kembali ke surga itu. Ada surga. Kita punya tujuan banyak di dunia ini, macam-macam niat, macam-macam tujuan hidup. Boleh, silakan. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan ialah semuanya tertuju ke surga sana. Makanya ada kematian. Lewat kematian kita kembali berjumpa dengan Tuhan Allah. Dan dia sudah berbuat lebih dahulu kembali ke surga yang kita rayakan pada hari ini. Satu kemuliaan bahwa kematian bukanlah satu hal yang konyol. Kematian adalah satu sarana jalan menghantar kita menuju kembali ke Roma Bapa di surga itu. Surga adalah tujuan akhir seluruh kehidupan kita. Yang kedua, ingat kembali kepada Yesus. Mengapa dia bisa bangkit dan mengapa dia bisa kembali ke surga? Ingat kembali prinsip Tuhan Yesus. Dia bilang begini, kalau kau benar-benar muridku, lakukanlah apa yang saya perintahkan kepadamu. Dia bilang, kalau kau benar-benar muridku, buatlah apa yang saya perintahkan. Yang saya perintahkan, bukan saya anjurkan, bukan saya desak, tapi saya perintahkan. Dan yang perintahkan ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kemampuanmu, dan segenap kekuatanmu. Dan cintailah saya manusia seperti kau mencintai dirimu sendiri. Ini perintah yang kalau kita buat perintah ini, saudara sekalian, surga terbuka untuk menerima kehadiran kita sudah kita tinggalkan dunia ini. Dan di sini membuat saya muntuk. Kenapa? Karena memang dia betul-betul menghidupi prinsip ini. Dia rela menghadapi segala macam tantangan. Seluruh proyek kehidupan dia menggunakan semata-mata untuk berkenan di hati Allah. Lihat, semua yang dia perbuat ini semata-mata dia perhitungkan. Jangan sampai dengan Tuhan itu bentrok hanya karena ketidaktaatan dia kepada Bapa di surga. Dan yang kedua ialah supaya program surga itu terlaksana. Yaitu apa? Supaya manusia seantero dunia ini bisa mengalami keselamatan itu. Maka tidak heran, biar ada tantangan, biar mereka olok-olok dia, mereka caci maki dia, mereka tolak dia, Yesus tidak pusing akan segala-galanya itu. Karena dia bukan perhitungan semata-mata untuk pribadi dia. Dia hanya mau supaya ketaatan kepada Bapa di surga tidak terputus, tetapi juga rencana keselamatan manusia jangan sampai tidak terpenuhi hanya karena ketidaktaatan dia. Seluruh proses kehidupan dia, suka duka tidak menjadi persoalan dia. Dia buat apa saja, termasuk keputusan untuk mati, dia buat itu semua. Karena apa? Demi kemuliaan Bapa di surga, tetapi juga untuk keselamatan seluruh umat manusia. Dan ini yang mesti kita pedomani sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Saudara sekalian, mau cari apa? Ada banyak susah, ada banyak ganjalan, betul, banyak pengorbanan, tapi kita mesti milikilah semangat Yesus. Rintangan selalu ada, tantangan selalu ada,
Tapi tantangan itu, rintangan membuat kita terputus dalam buat relasi bersama Tuhan Allah itu. Jangan hanya karena ini, kemudian putuslah hubungan kita dengan Tuhan Allah itu. Ingat baik-baik seperti Yesus. Segala macam hal tidak boleh memutuskan dia dengan Bapa di surga. Dan karena itu dibangkitkan dan naik ke surga. Kita pun juga bisa. Surga terbuka untuk kalian. Asal saja penuhilah persyaratan surga itu. Cinta Tuhan segenap hati dan cinta manusia seperti kita juga mencintai diri sendiri. Itulah makna pengorbanan kita, itulah makna kemajuan kita, itulah makna pemberian diri demi kepentingan orang-orang lain. Bila semakin kita berbuat banyak-banyak demi kebaikan orang lain dan pertemuan orang lain, kau sudah bahagiakan dia, berarti kau juga selamatkan dirimu di akhirat nanti. Itu yang kita cari. Tidak gampang di tengah-tengah dunia ini, karena apa? Kita berjumpa dengan tiap-tiap pribadi yang punya watak berbeda-beda. Tapi pesan saya, ingat semangat Yesus. Jangan sampai dia itu, jangan sampai si dia sana menyebabkan akhirnya aku hilang jalan menuju ke surga itu. Ingat baik-baik, jangan sampai hanya karena kelompok itu, jangan hanya karena dia itu menyebabkan aku hilang jalan menuju ke surga itu. Alangkah indahnya kita masuk ke surga seperti yang alami sekarang oleh Yesus. Makanya kita juga berjuang untuk masuk ke surga, asal saja kita mampu mengolah diri kita dan kita juga mampu mengatasi segala macam tantangan yang seringkali menghambat perjuangan kita. Yang ketiga, ingat baik-baik pesan Yesus. Tugas pewartaan adalah prinsip kehidupan warga gereja. Maka dimanapun kita berada, hendaklah kembangkan pewartaanmu sebagai imam yang menguduskan, sebagai nabi yang mewartakan, sebagai raja yang memimpin, menuntun membimbing, tetapi juga siap melayani dan hati yang penuh kasih. Yang terakhir ialah kita persiapkan diri kita sesuai dengan janji Yesus, datangnya kelak Roh Kudus. Kita semua butuh roh. Kita semua mendambakan tuntunan Roh Kudus. Yesus telah pergi ke surga, tapi dia berjanji dia temani kita sampai ke zaman dalam roh. Dan roh Allah itu akan turun ke dunia ini, memimpin kita sebagai anak-anak Allah, supaya kita hidup sesuai dengan martabat kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Amin.